begini kan. Kalau ini misal di kompor, ya kita kayak gini. Sembari kita tekan-tekan seperti ini. Ya. Dalam keadaan basah kan? Mati apinya itu. Itunya basah. Debunya banyak nih. Oke, ada juga nanti yang saya minta siapkan tadi apa deh? Pasir. Pasir. Tapi kalau pasir seperti ini nggak bakalan cukup ya. Nggak bakalan Iya. cukup. Ini pasirnya banyak. Jadi nanti pasir ini biasanya kebakaran yang disebabkan oleh apa tadi yang kelas yang dari spiritus, bensin, nah jadi biasanya kalau terjadi kebakaran akibat bensin, spiritus dan segala macam itu kan mengalir. Ya, nah yang kita khawatirkan itu nanti mengalir dan membakar di tempat lain. Makanya kita harus menggunakan pasir tadi, kita timbun yang di kebakaran atau yang mengalir itu tetap kita timbun. Ya, terus yang terakhir tadi ada juga ini untuk pengaman kita ya. Dan apar itu sendiri. Nah apar ini sendiri yang perlu kita perhatikan, ini ada nih semacam indikator ini ada tekanan yang ada di dalam tabung ini. Nah kalau tekanan ini sudah 0 artinya tabung ini sudah kosong atau habis. Nah kalaupun tabung ini tidak kita pakai tetapi 0 berarti ada kebocoran. Artinya kita nggak usah lagi kita pakai. Yang berbahaya. Ya, nggak usah lagi dipakai. Kalau ini masih ada, ya memang berapa ini? 50. Oke. Jadi yang perlu kita perhatikan juga nanti ada date aktifnya itu ya tanggal 19 Februari 2000 sampai 2025. Ini ada expire-nya 19 Februari 2026. Nah, tetapi pada tabung ini boleh kita lakukan kalau ini expire-nya 2026 sampai 5 tahun. Ya, sampai 5 tahun boleh. Setelah itu baru kita isi ulang. Ini isi ulang juga ini sama kayak kita gas. Ini tadi nozzle, kegunaannya nanti untuk nyemprot. Ini kunci pengaman. Kalau ini sudah dibuka artinya ini kan masih dipakai nih. Nih. Pengaman ini kalau dia sudah terbuka, nah kayak gini, ini artinya kan sudah dipakai dan dia tidak ada lagi seperti ini. Nah kalau kita mau menggunakan nanti tinggal kita cabut ini dulu. Kalau nggak dicabut nggak bisa. Nah, ya, nah, tinggal kita semprotkan ke sumber Api. Nah jarak kita dari sumber api ke kita jangan juga terlalu dekat. Ada jaraknya tersendiri. Jaraknya itu berapa? 1,5 sampai 3 meter. Ada di situ. Ada kan? Ada. 1,5 sampai 3 meter. Nah, kenapa kita jangan terlalu dekat? Biar jilatan api itu tidak sampai ke kita. Jadi itu adalah batas aman untuk melakukan pemadaman kebakaran. Nah, selain itu kita tidak boleh berlawanan dengan arah angin. Kenapa kita tidak boleh berlawanan dengan arah angin? Apinya Nah, apinya akan ngarahkan. Nah, selain apinya akan membakar kita juga nanti. Terus ini kan bentuknya serbu ini, kayak apa? Bedak. Nanti kalau berlawanan dengan arah angin ketika kita semprotkan kayak gini, maka angin itu akan menyemprot kembali ke kita. Nah, muku kita pacak pusing lalu. Tuh, jadi kita ikuti arah angin. Nah, arah angin ini kemana misal? Kita lihat nanti arah angin ini kemana. Api ini dia condong kemana nih? Nah, kalau kobaran api ini condong kemana? Kalau dia condong, misal condongnya ke sini, kita dari sini. Nggak boleh kita dari sini ya.
Kalau dia condong ke sini ya kita kebalikannya lagi. Seperti itu. Nah, terus kita menggunakan ketika melakukan pemadaman ini, kita mulainya dari sisi kiri dan sisi Kanan. Kenapa seperti itu? Tidak melebar. Ngapo dia macam itu? Kira-kira? Kita harus mulai dari sisi kiri dan sisi kanan. Tak boleh dari tengah-tengah. Nah, itu supaya kita untuk melokalisir Penyebaran. kobaran api tersebut, supaya dia tidak nyambar kemana-mana. Kalau yang sebelah kiri atau sebelah kanan belah mulai ngecik, artinya kita terus nanti dari kiri ke kanan ke tengah kayak gitu, supaya melokalisir tidak terjadi kebakaran lebih lanjut. Kalau pemadam itu, kalau misal kebakaran di rumah, maka rumah yang sebelahnya dulu mereka selamatkan. Mereka akan merasa berhasil ketika rumah